Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya si Komeng. Di sini Komeng punya materi yang sangat menarik untuk disampaikan kepada teman-teman semua, yang pastinya tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini dong. Sebelumnya, Komeng ingin memberitahu kabar nih pada teman-teman, yaitu sebuah berita fenomena yang lagi viral belakangan ini. Dan yang pasti berkaitan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Diperhatikan ya, selamat menyaksikan. Warga sekitar Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan sampah limbah rumah tangga yang terus berdatangan hingga bak lautan. Sementara sejumlah pembudidaya ikan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terpaksa panen dini ikan. Selain mengurangi kerugian, panen dini mencegah pencemaran karena jika mati, bangkai ikan bisa mencemari waduk. Waduk Jati Gede dipenuhi tumpukan sampah pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang terjadi selama sebulan terakhir ini berada di Desa Wado, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Sampah terdiri dari limbah rumah tangga dan potongan kayu ini terbawa arus Sungai Cimanuk. Warga merasa terganggu. Penyebabnya sudah beberapa kali dibersihkan, sampah tetap datang. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan. Kegiatan Karang Taruna ini ada, cuman kan untuk bisa sepenuhnya gitu kan dari Muspika ada. Komeng masuk ke materi, Komeng ingin bertanya nih pada teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman mencium bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar? Baik itu disebabkan oleh sampah, ataupun limbah, atau segala macamnya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa menimbulkan bau yang tidak sedap? Berdasarkan pertanyaan tadi, di sini Komeng akan menjelaskan tentang seputar pencemaran lingkungan. KD yang akan dipelajari yaitu KD 3.8 tentang menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dengan KD 4.8 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Sebelum membahas lebih lanjut, Komeng mau tanya lagi nih. Dari pertanyaan Komeng di awal tadi, apa sih hubungannya dengan materi kali ini? Iya, jadi sampah-sampah ataupun limbah yang ada di sekitar lingkungan kita itu akan menyebabkan terjadinya bau yang tidak sedap. Hal itu dikarenakan lingkungan kita sudah dicemari oleh sampah atau limbah tersebut, teman-teman. Makanya, kita harus menjaganya dengan baik lingkungan kita agar terhindar dari pencemaran. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan video ini dengan cermat. Lingkungan adalah tempat makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup dengan segala aktivitasnya. Namun, apabila lingkungan sudah tercemar, akan berdampak buruk bagi kita semua yang hidup di lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat asing, termasuk juga energi serta komponen-komponen lainnya ke dalam lingkungan kehidupan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Akibat hal tersebut, kualitas lingkungan akan semakin menurun, sehingga lingkungan kita tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Nah, pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 3 macam, teman-teman. Di antaranya yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dari pencemaran masing-masing tersebut, Komeng akan menjelaskan pencemaran yang terdapat faktor penyebab, dampak, serta bagaimana cara penanggulannya. Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Nah,
pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam. Nah, teman-teman pasti tahu kan, udara tidak akan tercemar jika tidak ada faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor itu? Nah, di sini faktor yang menyebabkan udara itu menjadi tercemar diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan. Asap-asap pabrik besar yang khususnya di daerah kota-kota besar juga. Asap yang disebabkan oleh pembakaran secara liar, seperti halnya ada manusia yang membakar hutan secara sembarangan. Itu juga akan berdampak bagi pencemaran udara loh. Dari faktor tersebut akan merusak udara sehat yang seharusnya kita hirup dalam sehari-hari. Apabila udara sudah tercemar dan tidak sehat lagi, akan memberikan dampak bagi kehidupan seperti bagi kesehatan, khususnya pada saluran pernafasan. Karena kita kan menghirup udara nih melalui saluran pernafasan. Dan apabila udara yang kita hirup sudah tercemar, maka racun-racun yang terkandung dalam udara akan ikut masuk ke dalam paru-paru. Selain pada kesehatan manusia, juga berdampak pada tumbuhan juga hewan. Karena kan tumbuhan dan hewan juga membutuhkan udara dong untuk berlangsungnya hidupnya. Nah, terakhir, pencemaran udara akan menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Nah, agar lingkungan terhindar dari pencemaran udara, kita perlu melakukan penanggulangan. Di antaranya, seperti mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, menghemat energi yang digunakan, tidak menebang dan membakar hutan sembarangan. Yang terakhir, melakukan reboisasi. Tahu kan apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan kembali terhadap tanaman-tanaman yang sudah ditebang. Untuk materi pencemaran udara kali ini, penjelasan Komeng cukup sampai di sini ya. Materi selanjutnya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap di pembahasan pencemaran lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.